bersama rakyat Mengawasi pemilu. bersama Bawaslu. Tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman komisioner yang saya hormati, Pak Nung, Pak Roy, Bapak Kapolsek yang saya hormati, juga Pak Kanit, Adik dan Pak Tri, Bapak dan Ramil 0605 yang diwakili oleh Pak Gunawan yang sudah hadir dari pagi jam 9 tepat sudah hadir. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Saya mengucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kita dari Panwaslu Kecamatan Bandakan akan mengadakan press release tentang kegiatan pengawasan tahapan pemilu yang sudah dimulai dari tanggal 28 November kemarin. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, untuk pelaksanaan kampanye, pengawasan kampanye nanti akan disampaikan apa aja yang sudah kita lakukan dalam pengawasan, nanti akan disampaikan oleh teman kita Pak Roy dan Pak Nung selaku pengampu. Kebetulan beliau di divisi pencegahan, Pak Roy dan Pak Nung di divisi D3S penindakan dan penyelesaian sengketa. Namun sebelum ke penjelasan tentang tugas yang telah kita laksanakan dalam pengawasan tahapan kampanye yang sudah berjalan beberapa hari, sebelumnya kami sampaikan dan kami mohon perkenan Bapak Kapolsek untuk memberikan sambutan dan arahan, tentunya nanti dari Pak Kapolsek langsung dilanjutkan oleh Pak dan Ramil yang nanti akan dilakukan oleh Pak Gunawan, dan setelah itu akan disampaikan tentang hal-hal yang sudah dilakukan oleh kami selaku pengawas pemilu di Kecamatan Bandakan. Namun sebelum itu, untuk khidmatnya acara ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Semoga perjalanan kita dalam mengemban tugas negara, yaitu dalam mengantar penegakan demokrasi yang ada di kita, terutama di Kecamatan Bandakan ini, kita bisa memberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, serta diberikan kesabaran yang khususnya apakah benar dan tidak, tentunya itu juga harus kita antisipasi bahwa saat ini kalau di kota-kota besar bagi yang menderita punya penyakit bawaan sudah ada kabar lagi COVID-19-nya sudah ada, dan kita juga sudah mau menginjakkan di musim-musim rawan cuaca ya, tentunya kita harus selalu menjaga. Untuk itu saya antarkan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir di sini untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Pertama, saya sarankan untuk mengantisipasi bagi nanti mungkin PPK dan memberikan saran kepada PPK dari Panwaslu untuk masalah pencegahan masalah hari Februari itu kan curah hujan tinggi, agar mengantisipasi lokasi-lokasi yang istilahnya rawan bencana banjir. Terus yang kedua, tolong koordinasi masalah pengamanan atau misalnya kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan pemilu yang mungkin sekarang udah mulai meningkat. Sekarang udah mulai tahapan dari nasional itu udah dialog terbuka, udah mulai sedikit memanas, walaupun ada beberapa calon sih landai-landai aja. Rekan-rekan untuk mengantisipasi dari Panwaslu ini akan istilahnya ke wilayah juga akan berdampak situasi kita dalam tahapan kampanye ini. Terus selanjutnya tolong mungkin
dari Satpol PP agar peran aktif, karena Satpol PP dengan Panwaslu itu istilahnya tongkat pertama yang akan di lapangan menjalankan penegakan aturan dari setiap tahapan-tahapan agar mengantisipasi dan bekerjasama keaktifannya. Dan tolong semua ini tanpa ada kerjasama kita bentuk bahwa yang hadir di sini itu satu tim berarti saling mengetahui dan saling memberikan informasi atau memberikan rasa kepedulian antara kita ini kadang-kadang mereka dari kontestan partai sering mencuri-curi waktu atau mencuri suasana atau mencuri kegiatan, agar semuanya menginformasikan setiap kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan. Karena keterbatasan kita, anggota dan personil dari Panwaslu, terus dari Satpol PP, kita berusaha memberikan jaringan yang dapat menginformasikan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga kita dapat mengontrol situasi kondisi yang wilayah Belanakan, yang khususnya kita mengamankan wilayah Belanakan aja dulu. Kalau wilayah nasional kita ada tahapan yang lebih berwenang lagi. Minimal kita mengamankan wilayah Belanakan dulu sehingga kita dapat menjalankan semua tugas-tugas dan mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan. Rekan-rekan dimohon kesadarannya dan jangan apatis. Kalau istilah dari kepolisian itu apatis, itu tidak peduli. Kalau tidak peduli kita percuma, banyak orang juga tidak akan berjalan. Semua organisasi dan kerjasama kita satu tim untuk pengawasan pemilu ini tidak akan berjalan semuanya. Tolong kepedulian dan kekhawatiran kita, terus kepedulian kita di lingkungan wilayah Belanakan agar semuanya peduli dan menginformasikan. Jangan istilahnya dipegang atau diam, tidak menginformasikan ke kita. Kita akan membuka ruang apapun dan akan membuat protek kalau misalnya orang itu tersebut perlu kita protek untuk keamanan si pelapor atau memberi informasi. Mungkin itu aja dari saya. Tetap jaga kekompakan, jaga keselamatan. Oh iya, satu lagi, memang sekarang lagi meningkatnya virus, terutama Singapura dan Malaysia. Mungkin akan sedikit perubahan kalau misalnya nanti virus ini makin meningkat. Mungkin setiap TPS nanti programnya akan berbeda juga, atau misalnya kita akan melihat situasi ke depan pasca penyebaran virus ini. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap yang saat ini saya memberikan informasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 100 hal yang mungkin saya mau sampaikan Pak Ketua. Yang pertama, kami di lapangan dari pihak TNI sama Polri yang tahu permasalahan itu kan dari Panwas. Kejadian apapun, pelanggaran apapun yang tahu kan Panwas. Kita butuh konfirmasi Pak Ketua. Butuh konfirmasi, kerjasama yang baik. Dikala ada apapun di lapangan, apa yang tadi disampaikan Pak Kapolsek, kami tunggu informasinya untuk bisa kami bergerak. Ada perintah dari ketua, kami stay siap. Karena ini semua kan udah jelas tugas kita semua, satu tim. Seperti itu. Itu yang dari 100 hal, satu saya sampaikan. Selanjutnya sambil berjalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pertama saya ingin sampaikan tentang kampanye. Tugas saya itu, jabatan saya kalau nggak salah P3S itu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, yang disingkat P3S. Ini bagian kampanye nih Pak wartawan. Tentunya press release ini untuk mempublikasikan ya, atau untuk komunikasikan bahwa Panwas Kecamatan Belanakan ini sengaja mengundang press release untuk wartawan. Jadi bahwa kita tidak akan ditutup-tutupi semuanya. Kampanye ada dasarnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 280 tentang kampanye juga. Ada PKPU nomor 15 di pasal 33 itu tentang kampanye. Ada lagi Perbawaslu nomor 11 itu juga tentang pengawasan kampanye. Memang banyak ini tentang hal-hal perkampanyean untuk di wilayah Kecamatan Belanakan. Untuk zonasi itu sudah ada kesepakatan dari Panwas dengan KPU Kabupaten bahwa zonasi ada di Lapang Tanjung 3, namanya apa tuh Mas? Lapang Tanjung 3 saja itu kampanye. Jadi zonasinya di sana. Tadinya di Belanakan ya Mas ya. Nah, terus ternyata dari kita dari Kecamatan Belanakan ya ada musyawarah mengusulkan bahwa kampanye zonasinya di sana di Lapang Tanjung 3. Hal yang mengenai kampanye itu diantaranya harus ada STTP, itu baik tatap muka ataupun pertemuan terbatas. Kalau menurut undang-undang seperti itu, Perbawaslu nomor 15 Perbawaslu 11, PKPU nomor 15 harus ada surat tanda terima pemberitahuan. Jadi ketika tidak ada itu, Panwas berhak untuk mempertanyakan kepada baik panitia atau penanggung jawab. Jadi hal-hal kampanye tidak asal datang, tatap muka, harus tidak ada izinnya, itu nggak boleh. Kami berhak untuk mempertanyakan dari partai mana pertemuannya itu terbatas ataupun tatap muka, itu harus dipertanyakan juga. Hal-hal yang mengenai pertemuan-pertemuan dengan konstituennya ya, antara partai ataupun calon legislatif, itu harus diatur semuanya. Jangan semaunya kayak kemarin aja ada datang di Ramenang itu, nggak tahu wartawan hadir atau tidak, itu harus pertanyakan. Saya nggak jelas juga kemarin itu. Ayo Pak Desa tahu ya Pak Desa ya, yang di Ramenang itu nggak boleh. Yang namanya pertemuan terbatas tatap muka harus ada STTP-nya, nggak boleh semaunya. Saya melalui PKD saya, kebetulan saya ada di Subang dengan Kang Roy, di sini ada kampanye. Walaupun itu alasannya mau menyosialisasikan perda atau apa, ini kan masanya masa kampanye semuanya. Dan lagi yang kesini itu ada incumbent, itu DPRD tingkat 1 Jawa Barat. Itu udah boleh. Harusnya saya dengan Pak wartawan itu bisa untuk mempertanyakan hal itu. Siapa penanggung jawabnya? Kita kerjasama deh dengan wartawan. Ketika memang ada pertemuan tatap muka ataupun terbatas, kita berhak untuk menanyakan STP biar terakomodir gitu. Jangan sampai peraturan KPU Kabupaten harus menunjukkan itu, tapi di lapangan melanggarnya gitu loh. Kita ajak kepada semua wartawan yang ada di Kecamatan Belanakan, barangkali ada hal-hal seperti itu, komunikasi dengan kami gitu. Kami siap membantu rekan-rekan semuanya, baik untuk aturan-aturannya gitu. Tadi yang saya sebutkan Undang-Undang Nomor 17 Pasal 280 tentang kampanye, di situ jelas dikatakan seperti itu. Kampanye baik terbatas atau terbuka ataupun tatap muka harus ada pemberitahuannya gitu. Jadi jangan sampai ketika kampanye di sini kita tidak mengetahui hal-hal yang disampaikan kepada masyarakat kan gitu. Harusnya hal-hal kampanye itu mentaati di semua partai apapun, dari calon peserta pemilu ya, kayak calon dewan dan sebagainya. Buat dewan, soalnya dewan di kita itu kalau nggak salah
yang DPRD aja sudah 70 sekian ya Neng ya, 70 sekian deh. Yang di Kecamatan Blanaka belum DPR tingkat 1 Jawa Barat, belum DPR RI, yang udah diketahui dari DPR RI ini. Semuanya kan pengen masuk dari pusat ke kita. Mengenai baligo saja APK dulu. Pengurus di sini aja tidak mau bertanggung jawab karena itu siapa yang memasangnya katanya kan gitu. Apalagi nanti ketika kita kampanye harus diketahui dari partai mana, anggota legislatif mana, calonnya gitu. Dan semua harus diketahui. Makanya setiap ada kegiatan yang sifatnya kampanye itu harus ada surat tanda terima pemberitahuan, yaitu STTP. Itu penting bagi kami. Karena semua harus masuk dari situ dulu. Jangan sampai kayak kemarin terjadi di Ramenang, ada sih anggota polsek juga ke sana, tapi tidak tahu apakah cross check langsung ke STTP atau tidak. Yang jelas dari PKD saya dari Ramenang melaporkan bahwa itu ada kegiatan. Namun setelah saya terus di ini, tapi sudah berhenti katanya. Ini yang soalnya katanya cepet-cepet aja gitu, nggak langsung memaparkan apa dia tuh sosialisasi tentang penerapan Perda katanya, Perda Jawa Barat, tapi laksana saya tidak begitu tahu. Nah, hal-hal itu mengenai jumlah dari TPS di Kecamatan Blanaka kan sudah ditetapkan 187 ya Mas ya, sudah ditetapkan. Itu perlu diketahui juga mengenai hal-hal itu. Barangkali nanti wartawan pertanyakan tentang DPT tetap dengan khusus, itu domain dari PPK. Silakan tanyakan aja ke PPK. Tapi yang saya tahu DPT yang tetap itu 49.809 ditambah dengan ini khusus, nanti perubahannya setiap minggu berubah, memang itu berubah secara online ya, secara online berubah. Nah, itu tinggal nanti konfirmasi saja ke PPK, yang PPK-nya kebetulan hadir. Nah, nanti silakan untuk bisa diminta dokumentasinya. Untuk itu dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami fokus menyampaikan apa yang telah kami capai. Alhamdulillah kami dengan stakeholder yang ada secara internal bersama-sama komisioner, PKD dan staf itu bahu-membahu untuk melakukan pengawasan kampanye yang baru sekian hari, karena dimulainya itu tanggal 28 ya, berakhirnya tanggal 10 Februari. Jadi belum lama. Insya Allah kesananya juga tetap bahu-membahu. Dan kami juga melihat dari pihak Polri, TNI juga konsen terhadap tugas di institusinya, terhadap apa yang sedang digelar oleh negara, dalam hal ini pesta demokrasi. Dan saya selaku koordinator Divisi Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat ini sangat membutuhkan sekali bantuan dari semua stakeholder yang berkepentingan dengan pemilu, utamanya di lapangan itu dengan kepolisian dan dengan TNI. Alhamdulillah yang sudah dilakukan terjalin koordinasi menurut saya yang cukup masif, kuat antara kami dengan pihak kepolisian dan TNI, juga wartawan. Jadi ada sinkronisasi untuk proses suksesnya pemilu. Yang telah dilakukan kemarin adalah salah satunya tadi disebutkan oleh Pak Nunung, alhamdulillah tidak ada masalah sampai hari ini. Dan sebelumnya itu ada
dari salah satu kepala desa yang ada di Blanakan berencana melakukan hal-hal yang menurut kami itu harus dicegah, dan kami berkoordinasi dengan jajaran kepolisian dan TNI. Kami itu berbicara juga sempat dengan Pak Ade Isa yang dalam hal ini adalah Kanit Intel di Polsek Blanakan. Alhamdulillah itu sudah tercegah. Kami datangi ke sana, kami dialog, kami bertiga nih dengan satu orang PKD setempat. Dialog dengan kepala desa, alhamdulillah kepala desa menyadari atas kekeliruannya dan menarik semua rencana yang akan dilakukan. Itu yang kami lakukan. Selain hal-hal lain ya mungkin tidak sempat kami akan katakan semuanya. Pada persoalan ini tadi Pak Dudung sudah sampaikan apa yang dikatakan oleh Pak Kapolsek itu benar. Mereka itu ada nakal-nakal gitu ya, mencuri-curi momen. Ya, saya sih sebetulnya membaca juga pikiran mereka yang pada waktu itu menggelar acara itu ya, acara sosialisasi undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang Perda ya. Ya itu kan jadi dikaitkan dengan tugas dia. Kalau saja bukan pada masa kampanye, ya kami nggak riskan. Tapi itu pada masa kampanye. Saya yakin dia sudah mempersiapkan jawaban kalau dikomplain sama kami. Saya yakin dia juga bukan ibaratnya bukan orang yang cetak ilmu. Saya tahu itu pasti seperti itu. Dan kami berkoordinasi bertiga selaku komisioner mengestimasi persoalan itu dan berkomunikasi dengan PKD yang ada di desa tersebut. Alhamdulillah itu tidak menimbulkan masalah. Ya, persoalan-persoalan yang seperti itu sudah kami lakukan, dan kami juga tentang pencegahan pelanggarannya sudah melakukan dari awal, dari sosialisasi ya, netralitas ASN, perangkat desa, kepala desa, BPD, TNI Polri itu sejak sosialisasi, dan sekarang sudah mulai pada pencegahannya langsung, karena ini sudah masa kampanye. Berarti pada saat ini yang kemarin sosialisasikan, yuk kepala desa jangan melakukan hal-hal yang melanggar aturan kepemiluan. Yuk BPD juga seperti itu, semua ASN seperti itu, polisi dan TNI juga seperti itu. Kemarin sosialisasi aja. Bukan berarti saya pada persoalan ini tidak yakin bahwa Kapolsek itu nggak tahu, tahu gitu. Bukan saya nggak yakin, pasti tahu. Cuman yang namanya tugas tetap harus disosialisasikan, karena termasuk barisan yang memang harus netral. Jadi ibaratnya saya bukan hendak menabur garam di lautan. Bahasa Perancisnya bilang, mohon maaf saya gaulnya agak jauh. Bahasa Perancis bilang, lain mah patahan mau jaya kameri. Dan saya tugasnya memang seperti ini. Itu bahasa Perancisnya ya. Memang tak mau bisa kalau kurang dulu. Tapi itulah, minta dimaklum kalau saya bicaranya seakan-akan memberitahu terhadap orang yang sudah tahu. Kadang-kadang orang itu, tahu gua juga nggak usah. Cuman ini tugas harus disampaikan, dan juga sudah melayangkan, malah mengantarkan, bahasanya bukan melayangkan, nggak lewat pos ya, langsung ke kepala desa dan jajarannya surat himbauan itu, termasuk kepada caleg ya. Itu sudah kami lakukan, dan terima kasih kepada Pak Kanit
Intel dan Pak Tri. Panwas Kecamatan menyediakan hotline Pak untuk pengaduan oleh masyarakat apabila terjadi pelanggaran atau seperti apa? Oke, untuk pertanyaan Pak Nana ini bagus dan saya tadi juga sebelumnya bisa menyampaikan, tapi ini sangat bagus. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa Panwas Kecamatan selalu menyediakan tempat pengaduannya yaitu di sekretariat. Kita dari mulai tanggal 28 kemarin Pak Nana, kebetulan selain di siang hari kita selalu standby, malam hari pun kita ada petugas piket yang selalu melayani apabila ada aduan ataupun ada saran perbaikan dan sebagainya. Kami siap 24 jam. Kalau seandainya malam misalkan, nah ini bisa menghubungi kami secara 24 jam, bisa ke kami dan bertiga, kami Pak Roy dan Pak Nunung. Kami siap untuk itu secara 24 jam Pak Nana. Ini tuh Pak Nana. Makasih Pak. Oh iya, mohon maaf perlu kami sampaikan kepada kemarin Pak Bembeng menanyakan ke saya, tetapi ini perlu saya sampaikan di sini lah tentang tugas kita pencegahan Pak, yang tadi sudah disampaikan Pak Roy, kita saya secara rincinya kepada tentang netralitas ASN dan kepala desa. Kebetulan kemarin Pak Bembeng menanyakan ke telepon ke saya dan saya jawab aja sekarang supaya lebih ini ya, bahwa kami dari Panwas Belandakan sudah melakukan himbauan tentang netralitas perangkat desa. Itu surat kami kirimkan pada tanggal 4 Desember kemarin. Kami kirimkan ke 4 pihak. Yang pertama kita kirimkan kepada kepala desa, khusus jabatan kepala desa. Yang kedua surat kami layangkan kepada sekretaris dan perangkat desa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 bahwa yang disebut perangkat desa adalah sekretaris sampai dengan kepala dusun. Sudah kami surati himbauan, kemarin Pak Roy sudah melayangkan. Yang ketiga kami luncurkan juga surat himbauan netralitas kepada ketua dan anggota BPD, terus ketua dan anggota BUMDes. Kenapa BUMDes ini kami himbau juga? Karena BUMDes adalah mengelola keuangan negara. Ketika ada indikasi pelanggaran nih Pak di masyarakatnya, apa saja Pak yang diperlukan? Misalnya masyarakat harus membawa bukti apa gitu yang untuk menguatkan laporan masyarakat tersebut gitu. Oke, pertanyaan itu silakan Pak Nung untuk jawab karena ini supaya ini nanti ini ya ini definisinya Pak Nung. Monggo Pak Nung. Oke, terima kasih. Apa saja yang dibawa? Mengenai pelaporan, ada yang pelaporan yang sifatnya terbatas ya, dan artian penanganan cepat. Penanganan cepat itu bisa diselesaikan di Panwas Kecamatan. Kami pun ketika memang menangani hal itu harus membawa mandat juga. Ada mandatnya dari kabupaten. Artinya Bawaslu Kabupaten memberikan mandat ke kita untuk menyelesaikan sengketa secara cepat. Jadi tidak harus ke Bawaslu, bahwa kami juga untuk melaksanakan penyelesaian sengketa secara cepat bisa dilakukan. Tata caranya ketika memang ada bukan temuannya, ada pengaduan dari masyarakat, datang aja ke sini. Terus para pihaknya, siapa yang melanggarnya, itu harus diketahui. Artinya bahwa si pelanggar itu siapa. Nah nanti pelapor yang merasa korban atau dirugikan juga datang ke sini. Itu bisa kedua-duanya bisa selesaikan di sini. Itu langkah cepat. Kalau memang ada hal-hal pelaporan di luar dari keterbatasan itu, misalkan ada antara peserta ya, misalkan dengan PPK dan sebagainya, itu ranahnya bukan kami, itu ranahnya Bawaslu Kabupaten. Jadi kami mau pelanggaran sifatnya misalkan ada baliho yang dicabut dan disobek-sobek, itu yang contohnya seperti itu. Jadi pelanggaran ringan itu bisa ditangani oleh kami di sini. Kalau pelanggaran antara peserta misalkan, itu domainnya, apalagi melibatkan PPK, itu domainnya Bawaslu bukan kita. Kita mah cuma menyelesaikan pelanggaran kecil yang sifatnya pelanggaran yang hal-hal yang kecil kayak menyobek menyobek baliho gitu, menyobek atau memindahkan atau menutupnya. Nah itu bisa diselesaikan di kantor. Itu karena tentang pengawasan dialat perangkat sendiri Pak, yang sampai saat ini di masa-masa kampanye dengan banyaknya terpasang dan terpampang di sejumlah titik ya kan,
ini kan ada dugaan-dugaan yang dipasang tidak sesuai atau di tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Untuk pemasangan APK, nah ini teman-teman harus bisa membedakan, saat ini sudah bukan APS lagi ya, APK, alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye ini kami selalu bekerja sama dengan Pol PP untuk bagian eksekutor. Untuk pengawasan ini, apabila kami juga, mohon maaf, keterbatasan tenaga yang ada di Kecamatan Banangan, apabila teman-teman jurnalis mendapati APK yang dipasang di tempat-tempat terlarang, silahkan teman-teman menyampaikan ke kami, melawan kami. Di antaranya di larang adalah di mana? Adalah di depan rumah ibadah. Rumah ibadah itu termasuk majelis taklim ya, itu rumah ibadah. Yang kedua di lingkungan tempat ibadah ya, itu yang kedua di lingkungan sekolah, bangunan pemerintah, milik pemerintah, terus di pertigaan-pertigaan. Nah ini kaitannya dengan undang-undang lalu lintas ya Pak ya, mengganggu lalu lintas di pertigaan-pertigaan yang mengganggu cara pandang dari pengguna jalan. Terus misalkan yang dipaku di pohon Pak, karena itu kalau dipaku di pohon itu ada perda tentang lingkungan hidup ya, itu ada di pohon itu dipaku nggak boleh Pak. Tetapi mohon maaf, kami memang terus terang aja kami akui bahwa tidak seluruhnya bisa kami pantau semua karena dalam luasnya ini, makanya kami membutuhkan peran serta dari teman-teman PES untuk membantu kami di dalam partisipasi pengawasan. Kalau ataupun ada ditemukan, oh ini dipasang ini di tempat terlarang, di depan masjid, depan musola, depan majelis taklim, depan sekolah, teman-teman agar segera menghubungi kami. Kami akan tentunya, kami bukan eksekutor, kami akan langsung berkoordinasi dengan Pak Camat dalam indikasi Trantip agar menugaskan kepada Satpol PP untuk mengeksekusi hal tersebut. Tapi langkah kami sebelum kami koordinasi dengan Asy Trantip, kami akan mencoba menghubungi kepada partai ataupun pihak calon yang memasang tersebut agar dipindahkan. Kami persuasif dulu lah. Tentunya hal itu dilakukan pada waktu contoh di Tanjung Tiga. Ada salah satu dewan yang memasang baligo besar, itu pas di pojok balai desa. Pak Bebek, waktu itu Pak Bebek tahu itu, ya juga koordinasi dengan kami ya. Nah begitu memasang baligo di pojok kepala desa, apa hal yang harus kami lakukan pada waktu itu adalah PKD melaporkan kami perintahkan PKD agar PKD menghubungi calon tersebut. Nah calon tersebut karena memasangnya itu menggunakan tenaga apa teh namanya bayaran teh ya, kuli pemasang, akhirnya si calon tersebut menghubungi terus dipindahkan. Hari itu juga langsung dipindahkan. Yang memindahkan siapa? Ya dari si memasang itu sendiri. Waktu itu di Tanjung Tiga. Ada juga kasus yang saya sebutkan lagi. Contoh di Kertamukti di depan saya sendiri, itu di depan di pojok masjid juga dan pojok MTS. Ya, ada masjid, ada MTS pendidikan. Kami juga lakukan seperti itu. PKD menghubungi ke pihak calon yang memasangnya, terus waktu itu juga dipindah. Karena kita juga harus tahu juga Pak teman-teman PES bahwa kadang-kadang dari pihak partai dan calon ini sudah mengetahui, dia juga sudah beliau-beliau ini tahu, cuma pemasangnya ini kan kadang-kadang digulikan ya Pak, ya kan? Jadi yang masangnya ini namanya kuliah, jadi protot aja. Nah itu dia. Nah tapi sampai dengan saat ini baik dari pihak partai dan pihak calon semuanya alhamdulillah bisa diajak kerjasama. Apabila kami telepon langsung dipindahkan, kami telepon langsung dipindahkan. Itu yang saat ini yang bisa kami lihat bahwa kampanye itu waktunya hanya jam 9 pagi sampai paling akhir berakhir pada pukul 18.00 ya. Nah itu teman-teman jurnalis nanti bisa kerjasama dengan kami ya kalau menempatin itu sampai jam 18.00 ya, jangan sampai ini ya. Itu ya. Terus nah, tadi yang dikatakan Pak Nunung STTP, nah ini nanti teman-teman Batam takut nanti salah persepsi dan malah nanti jadi blunder. Kenapa Polsek tidak ini? Nah, perlu kami sampaikan pada teman-teman bahwa surat pemberitahuan itu dari pihak panitia kampanye ataupun dari parpol ataupun dari calon itu pemberitahuannya dikirim ke Polres. Nanti Polsek hanya menjalankan sprint dari Polres. Gitu Pak. Teman-teman ya jurnalis ya. Jadi jangan sampai salah tafsir bahwa surat pemberitahuan itu ke Polsek, bukan ya. Tapi surat pemberitahuan itu dilayangkan ke Polres. Yang melayangkan siapa? Boleh panitia, bisa parpol, bisa koordinator, bisa calonnya sendiri. Melayangkan surat pemberitahuan ke Kapolres, nanti ada jawaban. Dari surat pemberitahuan itu ada tanda terima pemberitahuan, itu disebutnya STTP, tanda
surat tanda terima pemberitahuan. Dari surat tanda terima pemberitahuan itu, secara kepengawasan pelaksanaan kampanye itu menjadi ranah kami, kewenangan kami untuk melaksanakan pengawasan kampanye, tetapi untuk keamanannya itu menjadi tugas dari kepolisian yang dalam hal ini nanti setelah mendapatkan sprint dari Polres. Seperti itu teman-teman ya. Ya, nanti ini saya sampaikan di akhir penutupan ini, jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi. Wah, ini ada kampanye kok, polisi menang bahaya, panas menang bahaya kayak gitu. Karena kadang-kadang punten itu juga nyuri-nyuri juga gitu kan. Nah, gitu kayak yang disampaikan Pak Nunung ya, Pak Nunung ya. Kemarin udah terbukti di Rawamanang apapun bentuknya. Karena itu dilakukan di masa kampanye, itu sebenarnya kategorinya udah kampanye. Tetapi kenapa Polsek tidak melakukan pengamanan di sana? Ya karena memang tidak ada sprintnya. Nah sekarang tidak ada sprintnya kenapa? Ya memang tidak ada pemberitahuan dari pihak panitia itu ke Kapolres gitu loh. Gitu Pak ya. Teman-teman jurnalis bisa di ini ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi salah ini gitu kan. Oke teman-teman pers semuanya yang saya hormati, kita akhiri sampai di sini ya. Bersama rakyat Awasi pemilu. bersama Bawaslu Tegakkan keadilan pemilu. terima kasih.